You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Bojan Hodak targetkan Persib sapu bersih 2 laga sisa. Persib Bandung terus berbenah jelang hadapi Persik Kediri pada laga pekan ke-22 Liga 1 musim 2023/2024 yang akan berlangsung di Stadion GBLA Kota Bandung, Minggu, tanggal 7 Desember tahun 2023. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan bahwa persiapan timnya berjalan baik, dan dalam beberapa hari ini dirinya meminta para anak asuhnya untuk meningkatkan kemampuan kolektivitas dan kekompakan dalam permainan. Hal tersebut, sebagai evaluasi dari pertandingan melawan PSM Makassar lalu, yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, hari ini kami kembali latihan, tapi tidak ada yang spesial, hanya lebih banyak pada latihan operan dan penguasaan bola. Kami juga mencoba untuk lebih cepat dalam mengalirkan bola ke dalam maupun sisi luar, di mana di laga terakhir hal itu masih terjadi kesalahan, ujarnya saat ditemui usai memimpin latihan di Stadion Sidolik, Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2023. Selain itu, pelatih asal Kroasia itu pun mencoba untuk meningkatkan kemampuan transisi, khususnya para pemain yang beroperasi di lebar lapangan untuk lebih sering memberikan tekanan bagi tim lawan. Di saat permainan dari area tengah lapangan bisa mengalami kebuntuan, maka kami harus memanfaatkan permainan dari sisi lebar lapangan. Itu yang terus kami coba, ucapnya. Ia pun belum dapat memutuskan siapa pemain yang akan dipersiapkan sebagai pemain utama untuk laga melawan tim Macan Putih nanti. Menurutnya, semua pemain memiliki kesempatan dan peluang yang sama, termasuk pemain anyar yang baru saja jalani debutnya di laga pekan lalu, yakni Stefano Beltrame. Kita tidak pernah tahu, dia, Stefano Beltrame, mungkin iya, mungkin juga tidak, ucapnya. Ia pun menegaskan, sebelum memasuki pergantian tahun, dirinya menargetkan Persib bisa meraih sapu bersih kemenangan di 2 laga terakhirnya, termasuk melawan Persik Kediri yang menjadi lawan terdekatnya. Untuk target, tentu saja kami selalu menginginkan kemenangan, dan kami akan coba itu, mencapainya, katanya. Target besar Persik Kediri sebelum bertandang ke Persib. Persik Kediri akan bertamu melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023, dalam pekan ke-22 Liga 1 2023/2024. Ini menjadi laga kedua Persik Kediri di bulan Desember setelah sebelumnya bermain seri melawan Dewa United di Stadion Brawijaya, Kediri pada Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Hasil itu dianggap kurang maksimal, pasalnya Persik Kediri bermain di depan suporternya sendiri dan memiliki banyak peluang. Dikutip pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospit menyayangkan hasil itu. Menurutnya anak asuhnya berhasil menguasai pertandingan lebih dari 60%. Laga kemarin kami terlalu banyak menyia-nyiakan peluang yang ada. Ini jadi evaluasi bagi kami untuk laga mendatang, kata Marcelo. Penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah bagi Persik Kediri. Marcelo Rospit akan menerapkan beberapa latihan khusus untuk memperbaiki hal tersebut. Kami akan lakukan latihan agar para pemain bisa tampil lebih efektif. 1 tembakan, 1 gol akan lebih baik buat kami, tambahnya. Sedangkan bermain tandang melawan Persib Bandung tentu bukanlah hal yang mudah. Persib Bandung yang saat ini menempati posisi kedua dengan 39 poin masih belum terkalahkan dalam 14 pertandingan mereka. Akan tetapi Persik Kediri datang dengan semangat ingin menembus 5 besar. Persik Kediri yang saat ini berada di peringkat ke-7 dengan 30 poin hanya berjarak 2 angka dari Rans Nusantara FC di peringkat ke-5. Sisa pertandingan di bulan Desember ini,
Macan Putih akan menghadapi dua lawan berat. Setelah bertamu ke Persib Bandung, Persik Kediri akan menjamu PSM Makassar pada Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Tanpa melihat lawan yang akan dihadapi, Marcelo Rospit memiliki target untuk menyapu bersih sisa laga yang ada. Kami ingin menyapu bersih laga tersisa dengan kemenangan, pungkasnya. Tekad bek Persib Alberto Rodriguez putuskan tren positif Persik Kediri. Bek Persib Bandung Alberto Rodriguez bertekad putuskan tren positif Persik Kediri dalam laga pekan ke-22 Liga 1 2023/2024. Persib dijadwalkan akan menghadapi Persik dalam laga pekan ke-22 Liga 1 2023/2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Pertandingan ini menjadi laga penting buat Persib yang memang bertekad untuk bisa menggeser Borneo FC dari posisi puncak. Tim berjulukan Maung Bandung ini telah tampil bagus dalam 8 laga terakhir. Sebab mereka menjadi klub yang tak terkalahkan dalam 8 laga yang dilakoninya. Namun, mereka masih memiliki jarak cukup jauh dari Borneo FC yang menempati posisi puncak klasemen Liga 1. Saat ini Borneo FC menggemar 45 poin dari 21 laga yang dilakoninya. Sementara Persib baru mengemas 39 poin dari 21 laga. Tentu saja mereka harus kerja keras apabila ingin mengusir Borneo FC. Untuk itu, para pemain Persib pun ingin bisa meraih kemenangan pada laga melawan Persik nanti. Termasuk Alberto Rodriguez yang dalam sebelumnya absen membela tim lawan PSM Makassar. Bek asal Spanyol itu terpaksa absen karena tengah menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Setelah absen membela tim asal Kota Kembang ini, Alberto Rodriguez memastikan ia dalam kondisi siap. Menurutnya kondisinya tak terpengaruh apapun meski ia tak membela Persib dalam melawan PSM Makassar sebelumnya. Pemain berusia 30 tahun itu mengaku bahwa ia tetap menjalani latihan dengan baik dan maksimal. Saya mempersiapkan diri dengan baik, ujar Rodriguez sebagaimana dilansir dari laman resmi klub, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Meskipun tidak memainkan pertandingan sebelumnya, saya berlatih dengan fokus untuk pertandingan berikutnya, ucapnya. Lebih lanjut, pemain bernomor punggung 22 itu mengaku ingin bisa mempertahankan tren positif tim kebanggaan Bobotoh tersebut. Dengan tekad itu, tentu Rodriguez ingin bisa membuat Persik menelan kekalahan. Sebab hasil imbang pun tak akan memuaskan buat Persib. Apalagi pada laga melawan PSM sebelumnya, Persib juga meraih hasil imbang 0-0. Untuk itu, dalam laga melawan Persik ini ia bertekad membantu Persib meraih kemenangan. Ia dan rekan-rekannya bertekad untuk bisa mengamankan 3 poin penuh dalam laga tandang ini. Oleh karena itu, Rodriguez mengaku telah bekerja keras bersama rekan-rekannya untuk bisa memutus tren positif Persik di laga mendatang. Rodriguez mengakui bahwa Persik tak akan menjadi lawan yang mudah, sebab mereka juga tak terkalahkan dalam 3 laga beruntun. Bahkan Persik juga belakangan disebut sebagai salah satu tim yang tampil cukup menjanjikan. Tim berjulukan Macan Putih itu bahkan menempati posisi lebih baik di klasemen sementara Liga 1. Persik saat ini menempati posisi ke-7 klasemen dengan mengemas 30 poin dari 21 laga yang dilakoninya. Persik bahkan berada di atas dibandingkan dengan klub besar seperti Persija Jakarta dan PSM Makassar yang menempati posisi ke-9 dan 10. Bahkan klub besar lainnya seperti Persebaya juga saat ini terpuruk berada di posisi ke-14 klasemen Liga 1 dengan baru mengemas 23 poin. Untuk itu, Rodriguez enggan meremehkan Persik karena mereka memang lawan yang kuat. Dengan tren positif yang dimiliki Persik ini, bek Persib pun meminta agar rekan-rekannya menampilkan yang terbaik saat lawan Maung Bandung nantinya. Mereka lawan yang kuat, tutur Rodriguez, kami harus tampil 100%, pungkasnya. Dituding menyindir Persib, Robi Darwis ungkap maksud diam dan buktikan di caption unggahan.
Gelandang Persib Bandung yang sedang menjalani masa peminjaman di Dewa United membuat klarifikasi terkait kata "diam" dan "buktikan" di caption unggahan setelah melakukan debut. Robi menjalani pertandingan pertama dengan balutan kostum Dewa United ketika melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Robi masuk di menit 46 menggantikan Ahmad Rusadi. Setelah laga itu, dia mengunggah 6 foto aksinya di lapangan pada akun Instagram pribadinya yang sudah terverifikasi, @robi_darwis24. Pemain berposisi asli gelandang bertahan itu menyertakan caption, "Alhamdulillah ya Allah bisa menjalani debut, Dewa United. Semoga ini langkah awal yang baik untuk perjalanan karirku ke depan yang jauh lebih baik. Terus berproses, kerja keras, ikhtiar dan selalu berikan yang terbaik untuk apa yang sedang kau kerjakan. Cukup diam dan buktikan." @akun Boboto Sundar Sindir Siga AWW. Kalau boleh saran, jangan pakai caption yang naik-repet kayak begitu. Buktiin aja di lapangan, insya Allah bisa balik lagi ke Persib. @Boboto Persib cukup diam dan buktikana mending dihapus sih, nyari aman. Robi menjalani masa peminjaman di Dewa United sebagai syarat memulangkan Henhen Herdiana. Henhen sebelumnya dipinjamkan di awal musim karena Persib mendatangkan putu gede Juni Antara. Namun, setelah meminjamkan Erianto ke PSPS Riau, Persib juga kehilangan putu gede yang balik lagi ke Bayangkara FC. Alhasil, Persib tak memiliki pemain berposisi bek kanan. Opsi memulangkan Henhen pun diambil. Aksi bobotoh bikin Stefano Beltrame terkesimak di laga debutnya bersama Persib. Stefano Beltrame baru saja menjalani debutnya bersama Persib Bandung, tepat di pekan ke-21 BRI Liga 1 2023/2024 melawan PSM Makassar. Ex-pemain Juventus ini memang tidak turun sebagai starter. Ia masuk menggantikan Beckham Putera pada menit ke-71 pertandingan. Menanggapi laga debutnya, Stefano Beltrame mengaku terkesan dengan atmosfer pertandingan. Apalagi, laga debutnya disaksikan ribuan bobotoh yang hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Itu adalah pengalaman yang menyenangkan menjalani debut di stadion yang bagus dengan dukungan besar dari bobotoh. Saya amat sangat senang dan antusias menjalaninya, kata Stefano Beltrame dikutip dari laman resmi klub, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Dalam laga itu, Stefano Beltrame bermain sekitar 15-20 menit. Namun, ia tak memungkiri jika tim lawan tampil dengan sangat baik, terutama dari segi bertahan. Soal hasil, saya pikir kami layak mendapat hasil yang lebih baik. Tapi tim lawan pun cukup tangguh dan bertahan dengan sangat baik, ujarnya. Ini, hasil imbang, bisa saja terjadi tapi yang terpenting sekarang adalah kembali bekerja dan mulai memikirkan tentang pertandingan selanjutnya, pungkasnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memuji penampilan Beltrame di laga tersebut. Bojan Hodak bilang pemain bernomor punggung 93 itu mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang besar di sepak bola Eropa. Namun, Bojan Hodak menilai pemainnya itu masih membutuhkan adaptasi sebelum benar-benar padu dengan pemain dan atmosfer sepak bola Indonesia. Dia punya operan dan sentuhan yang bagus. Dia bisa mengontrol bola. Jadi dia tentu saja bisa membantu kami, tapi masih butuh waktu untuk beradaptasi, ucapnya. Dihukum tanpa penonton hingga akhir musim, PSIS cari keadilan. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi teriak tidak adil menyikapi sanksi Komite Disiplin, Komdis, PSSI terkait kerusuhan di Stadion Jatidiri. Komdis PSSI menjatuhkan sanksi ke PSIS tak bisa menggelar pertandingan dengan penonton hingga akhir musim. Sanksi tersebut tertuang dalam surat yang dikirim pada Rabu, 6/12 malam. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa PSIS melanggar Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Sanksi berat dijatuhkan karena ada pengulangan kejadian terkait keributan supporter.
Pada Minggu, 3/12, terjadi kericuhan antara fan PSIS dengan PSS Sleman di Stadion Jatidiri. Kejadian ini sangat disayangkan sebab fan PSS sejatinya dilarang bertandang. Merujuk kepada pasal 70 ayat 1, ayat 4 dan lampiran 1 nomor 5 Kode Disiplin PSSI tahun 2023, klub PSIS Semarang dikenakan sanksi larangan menyelenggarakan pertandingan dengan penonton. Saat menjadi tuan rumah sejak keputusan ini diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat sampai dengan kompetisi BRI Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 berakhir. Begitu bunyi putusan Komdis PSSI. Hal ini membuat Yoyo berang. Menurutnya putusan Komdis PSSI ini kurang tepat, sebab PSIS adalah korban. Soal adanya supporter tamu, PSIS disebut Yoyo sudah berjuang mengantisipasi. Ini hukuman sangat berat dan tidak adil karena larangan menggelar pertandingan dengan penonton hingga akhir musim. Yang kami sesalkan, kami itu justru jadi korban di sini, kata Yoyo dikutip dari situs resmi PSIS. Kenapa justru dihukum seberat itu? Usaha panpel juga sudah maksimal, dari awal hingga pada saat kejadian gerak cepat dan apa yang terjadi di stadion bisa segera diatasi, ujarnya. Oleh karena itu manajemen Laskar Mahesa Jenar akan mengajukan banding. Keputusan ini tak bisa dibiarkan, sebab yang dianggap membuat ulah dan melanggar regulasi adalah supporter tim tamu. Kami akan mengajukan banding karena di dalam surat juga disebutkan bahwa kami dapat banding. Semoga masih ada titik cerah bagi kami untuk mendapatkan keadilan, kata Yoyo.